Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas laporan keuangan ya, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan juga satu lagi adalah laporan perubahan ekuitas. Oke. Tujuan daripada tujuan pembelajaran dari bab ini diharapkan kita bisa memahami kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah itu kita bisa menyusun laporan laba rugi karena ada dua bentuk laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bentuk tunggal, dan yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bentuk ganda ya. Setelah itu kita bisa menjelaskan pengungkapan yang diperlukan terkait dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah itu kita bisa menjelaskan bagaimana penyajian informasi dari operasi yang dihentikan atau discontinued operation. Dan seksi yang kedua adalah menjelaskan informasi yang terkandung dalam laporan perubahan ekuitas ya. Oke, ini dia ya, ada dua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang terdiri dari kegunaan dan keterbatasan, elemennya, format, pengungkapan, dan penyajian operasi yang dihentikan. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Oke, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini adalah laporan yang mengukur kinerja perusahaan selama periode tertentu, ya. Jadi sebelum revisi PSAK 1 tahun 2013 ya, yaitu tahun PSAK tahun 2009 ya, penyajian laporan keuangan diterbitkan ya. Laporan ini, laporan laba rugi komprehensif, di dalamnya terdiri dari laba rugi dan pendapatan komprehensif lain ya. Jadi laba rugi dan pendapatan ya. Tapi pada revisi PSAK 1 yaitu pada tahun 2013, maka istilahnya diubah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Istilah pendapatan komprehensif lain dirubah menjadi penghasilan komprehensif lain ya. Jadi mulai dari PSAK yang covernya warna biru ya sampai sekarang yaitu tahun 2015 ya, PSAK 2005 PSAK bercover biru, efektif berlaku Januari 2015 ya. Itu dan juga PSAK yang sekarang warna gold ya, efektif berlaku tahun 2018. Itu istilah penyajian laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain itu dirubah menjadi penghasilan komprehensif lain, bukan pendapatan lagi ya, tapi penghasilan komprehensif lain. Nah, sekarang kegunaan laporan laba rugi yaitu untuk membantu pengguna laporan keuangan atau user dalam memprediksi predicted arus kas di masa depan ya. Gunanya untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Nah, ini juga digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan yaitu investor, kreditor, dan manajemen. Ya. Keterbatasannya yaitu keterbatasan dari laporan keuangan ya, dari khususnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini adalah bahwa penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur secara andal itu tidak bisa dimasukkan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ya. Jadi kita dilarang mengakui pos-pos tertentu yang penentuan laba ruginya ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ya. Misalnya sebuah perusahaan mungkin tidak mencatat keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dari efek investasi dalam laba rugi apabila jumlahnya tidak diketahui secara pasti ya. Itu jadi tidak bisa tidak bisa diakui ya. Terus yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan ya. Misalnya dalam menentukan penyusutan aset tetap ya, perusahaan bisa memilih penyusutan dengan straight line method atau garis lurus, ataupun dengan misalnya
metode misalnya bisa juga dengan perusahaan lain metode saldo menurun ganda. Nah, dengan dengan metode akuntansi yang berbeda, ini akan menghasilkan laba kedua perusahaan itu juga berbeda karena beban penyusutannya juga yang dihasilkan yang berbeda. Terus yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan penilaian ya, melibatkan penilaian kinerja ya, melibatkan penilaian kinerja, maksudnya karena misalnya contohnya kayak gini, misalnya perusahaan yang menyusutkan aset tetapnya dengan masa manfaatnya atau masa manfaatnya atau useful life-nya misalnya 25 tahun ya. Terus ada juga yang menyusutkan masa manfaatnya untuk aset yang sejenis 20 tahun ya. Dengan cara dia mengestimasi bahwa ada kewajiban atau ada klaim garansi ya. Nah itu akan atau juga misalnya ada penghapusan piutang tak tertagih ya, sehingga menyebabkan beban yang tinggi, beban yang rendah dengan laba yang tinggi ya, misalnya seperti itu. Nah, di dalam laporan laba rugi komprehensif ini ada juga dikenal dengan istilah kualitas laba ya. Kualitas laba ini merupakan hal yang sangat dipengaruhi oleh manajemen laba ya. Jadi kalau manajemen laba itu bisa juga dapat merusak informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan dan menjadi informasi yang menyesatkan ya. Artinya kalau misalnya kualitas labanya rendah, maka akan merusak kepercayaan investor terhadap informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, manajemen laba itu merupakan suatu tindakan yang dapat yang tercermin ya daripada informasi di dalam laporan laba yang ada di dalam laporan laba rugi ya. Nah, maksud dari manajemen laba itu merupakan tindakan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban serta keuntungan dan kerugian agar mencapai informasi tertentu yang diinginkan tanpa melanggar ketentuan dari standar akuntansi. Ya, biasanya manajemen laba dilakukan dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target laba tertentu. Misalnya dapat mengakui pendapatan secara prematur atau juga dapat menurunkan laba di periode ini agar dapat menaikkan laba di periode mendatang. Misalnya dengan cara mengakui penurunan nilai piutang yang berlebihan karena dengan asumsinya kurang realistis. Ya. Nah, istilah total penghasilan komprehensif kadang dikenal juga dengan total laba komprehensif. Total penghasilan komprehensif dibagi menjadi dua, yaitu komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain. Ya. Kalau laba rugi adalah total pendapatan dikurangi dengan beban periode berjalan yang tidak termasuk dalam komponen penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, komponen penghasilan komprehensif lain itu berisikan pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi. Ya, seperti itu. Nah, konsep laba ini adalah berkaitan dengan konsep pemeliharaan modal ya, konsep pemeliharaan modal. Ya, di mana dalam konsep ini laba hanya diperoleh apabila jumlah finansial atau jumlah uang dari aset neto pada akhir periode ya, itu di luar daripada distribusi ya, distribusi itu misalnya pemberian dividen dan kontribusi pemilik perusahaan, misalnya investasi, itu melebihi aset neto pada awal periode. Ya. Gitu. Jadi dalam perusahaan sebagian perusahaan menggunakan konsep pemeliharaan modal keuangan dalam penyusunan
laporan laporan keuangan ini, gitu ya. Nah, komponen penghasilan komprehensif lain, ya, itu pertama adalah perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap, ya. Itu diatur dalam PSAK 16 tentang aset tetap dan juga PSAK 19 tentang aset tak berwujud, intangible asset, ya. Jadi surplus revaluasi adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan aset tak berwujud, ya, yang digunakan dengan menggunakan revaluasi, ya. Jadi kalau nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku, maka akan menghasilkan other comprehensive income atau OCI pada posisi kredit, ya, yang akan menjadi bagian dari ekuitas, ya, sebesar nilai wajar yang lebih tinggi daripada nilai bukunya, ya. Nah, yang kedua adalah pengukuran kembali atas program manfaat pasti, ya. Ini diatur dalam PSAK 24 tentang imbalan kerja, di mana terdapat perubahan asumsi aktuaris terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program, ya. Terus yang ketiga, keuntungan dan kerugian dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha di luar negeri, ya. Ini diatur dalam PSAK 10, ya. PSAK 10 itu pengaruh perubahan kurs valuta asing, ya. Misalnya, contohnya misalnya perusahaan induk memiliki perusahaan anak di luar negeri, ya, yang menggunakan mata uang asing. Nah, pada saat perusahaan anak akan dikonsolidasikan, maka laporan keuangan perusahaan anak harus dijabarkan dulu ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Nah, nanti kan ada selisih, ya, yaitu terjadi selisih kurs hasil penjabaran. Nanti akan menghasilkan apakah untung atau rugi, ya. Maka apabila untung akan menghasilkan OCI other comprehensive income di posisi kredit. Apabila rugi akan menghasilkan OCI di sisi debit, gitu ya. Setelah itu ada juga keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai tersedia untuk dijual atau available for sale, ya. Available for sale ini diatur dalam PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, ya. Misalnya kalau misalnya jadi OCI atau other comprehensive income ini yang berada dalam PSK 55 ini bisa bersaldo debit atau kredit, ya. Oke, yang kelima adalah bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Ini juga diatur dalam PSAK 55 instrumen keuangan, ya. Ini adalah cash flow hedging, ya. Jadi ini bisa juga bersaldo debit atau kredit other comprehensive income-nya. Oke. Jadi perusahaan dapat memilih menyajikan laporan keuangan, tadi Ibu sudah singgung di depan, ya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu periode bisa dalam bentuk laporan tunggal atau satu laporan, dan juga dalam bentuk terpisah atau bentuk ganda. Oke. Nah, di sini dalam PSAK 1 revisi 2013, penyajian laporan keuangan diatur mengenai informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi, ya. Yaitu ada pendapatan atau revenue, ya. Biaya keuangan, ya. Setelah itu ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Keempat, beban pajak. Kelima, jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Nah, ini contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ya. Tadi terdiri dari komponen laba rugi dan juga yang kedua komponen pendapatan komprehensif lain, ya. Komponen laba rugi, pendapatan dikurangi dengan beban, ya, yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lainnya, ya. Nah, ini pendapatan kurangi COGS, beban pokok penjualan sama dengan gross profit, laba bruto, ditambah pendapatan lainnya, ya, dikurangi dengan
biaya distribusi, ya, biaya distribusi, terus dikurangi beban administrasi, kurangi beban lain-lain, ya, kurangi beban pendanaan, ya, itu akan mendapatkan laba bruto dikurangi dengan total pendapatan dan beban lain-lain, akan menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah itu laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, ya, itu akan menghasilkan laba tahun berjalan. Oke. Nah, bagian yang kedua terdiri dari komponen pendapatan komprehensif lain, ya. Komponen pendapatan komprehensif lain yaitu penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, ya. Nanti akan kita jelaskan apa artinya reklasifikasi. Contohnya adalah keuntungan revaluasi aset tetap, ya. Setelah itu penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi, ya. Contohnya adalah kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual, ya, available for sale, ya. Ini akan menghasilkan pendapatan penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi, yang tidak akan direklas, ya, dikurangi dengan penghasilan komprehensif lain yang akan direklas, ya, itu akan menghasilkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak, ya. Laba tahun berjalan dikurangi penghasilan komprehensif lain setelah pajak itu akan menghasilkan total laba rugi komprehensif tahun berjalan. Oke, setelah itu laba dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Apa yang dimaksud dengan pemilik entitas kepentingan non pengendali, ya? Jadi sebenarnya alokasi laba tahun berjalan dan laba komprehensif itu bisa diberikan kepada hak minoritas dan kepentingan non pengendali. Ya, jadi kepemilikan pemilik entitas induk, ya, itu merupakan kelompok pengendali perusahaan, ya. Sedangkan kepentingan non pengendali itu merupakan kelompok minoritas, ya, dalam perusahaan. Oke. Sekarang setelah itu, ya, setelah total laba rugi komprehensif tahun berjalan, ya, itu ada laba yang dapat diatribusikan kepada tadi pemilik entitas induk, ya, merupakan kelompok pengendali, ya, atau dan kepentingan non pengendali itu ada kelompok minoritas, ya. Jadi mengurangi total laba komprehensif tahun berjalan, ya, karena labanya diberikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali, gitu, ya. Oke. Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali, ya. Ini, ya. Maka dapat dihasilkan laba per saham, ya. Nanti laba per saham itu merupakan laba periode berjalan, ya, dibagi dengan jumlah saham yang beredar, ya, seperti itu, ya. Oke, jadi dari 145.500 itu, ya, sama, ya, merupakan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali, ya. Sedangkan jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan, ya, itu bisa ke pemilik entitas induk dan juga ke kepentingan non pengendali, ya, itu. Jadi nanti dibagi dua, ya, laba tahun berjalan diberikan kepada pemilik entitas induk, ya, kepada pengendali dan juga kepada non pengendali minoritas, dan juga laba rugi komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Maka laba per sahamnya itu merupakan jumlah laba periode berjalan dibagi dengan lembar saham yang beredar.
Oke. Nah, sekarang ini sudah ya. Ini bagian pertama nih. Ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Ini bagian pertama dan bagian kedua ya. Kalau bentuk ganda berarti menyiapkan dua bagian terpisah, yaitu bagian pertama laporan laba rugi periode berjalan dan bagian kedua penghasilan komprehensif lain ya. Dimulai dengan laba rugi periode berjalan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini pendapatan dikurangi COGS, gross profit ditambah pendapatan lain dikurangi biaya distribusi, biaya administrasi, biaya lain-lain, biaya beban pendanaan, laba sebelum pajak ya. Dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan menghasilkan laba tahun berjalan ya. Laba tahun berjalan ini diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Oke, sekarang bagian kedua ya. Bagian keduanya ini tadi laba tahun berjalan 145.500 ya. Nah, ini sekarang bagian keduanya adalah bagian pendapatan komprehensif lain setelah pajak ya. Tadi penghasilan komprehensif lain yang tidak direklas itu contohnya keuntungan revaluasi lain, dan penghasilan komprehensif lain yang direklas ya, itu misalnya kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual ya. Maka penghasilan komprehensif lain setelah pajak ya itu akan mengurangi laba tahun berjalan. Oke, setelah itu didapatkan jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Jadi tadi bagian pertama merupakan komponen laba rugi, bagian kedua merupakan komponen pendapatan komprehensif lain. Itu namanya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bentuk ganda. Oke. Nah, ini ya. Penghasilan komprehensif lain ya, keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pengukuran kembali program manfaat pasti. Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak, penyajian bruto sebelum pajak ya. Penghasilan komprehensif lain keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan ya, tersedia untuk dijual, pengukuran kembali atas program manfaat pasti, pajak penghasilan terkait. Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak ya. Nah, ini ya. Jika terdapat penyesuaian reklasifikasi ya dari komponen penghasilan komprehensif lain ke bagian laba rugi pada periode berjalan, maka penyesuaian tersebut juga disajikan ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian reklasifikasi ya? Yaitu jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi di periode berjalan yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Ya. Jadi penyesuaian reklasifikasi akan diperlukan ketika penjualan aset keuangan kategori tersedia untuk dijual ya, atau ketika terjadi pelepasan unit operasi di luar negeri ya. Jadi reklas itu diperlukan ketika ada available penjualan aset keuangan yang tersedia untuk dijual, available for sale, atau ketika terjadi pelepasan unit operasi luar negeri ya. Nah, penyesuaian reklas ini tidak diperlukan apabila ya adanya perubahan nilai surplus revaluasi aset tetap atau adanya keuntungan dan kerugian aktuarial program imbalan pasca kerja ya yang sesuai dengan PSAK 24. Kedua komponen ini akan diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi periode selanjutnya. Ya, jadi perubahan surplus revaluasi aset akan ditransfer ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau ketika aset tersebut akan dilepas ya. Nah, ini penyesuaian reklas ya, contohnya PT Transparan membeli investasi sebanyak 1000 lembar tanggal 31 Desember 2013. Harganya 1.500 per lembar dan mengklasifikasikannya sebagai available for sale ya. Nilai wajar aset investasi tersebut pada tanggal 31 Desember adalah Rp 1.800 dan pada 31 Desember 2015
Nilai wajarnya menjadi 2.250. Seluruh saham tersebut dijual pada 31 Desember 2015. Sepanjang tahun 2013 sampai 2015 tidak ada pembagian dividen dan tarif pajak yang dikenakan sebesar 30%. Jadi keuntungan yang diperoleh pada saat aset tersebut dijual pada tanggal 31 Desember 2015 merupakan keuntungan yang direalisasi dan dimasukkan ke laba rugi periode berjalan sebelum aset tersebut dijual. Itu sudah terdapat keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Keuntungan tersebut berasal dari penyesuaian terhadap nilai wajar aset di tanggal neraca dan sudah diakui penghasilan komprehensif lain periode 2015 dan 2014. Pada tahun 2015, ketika keuntungan telah direalisasi di laba rugi, maka keuntungan yang belum direalisasi tersebut dikurangkan dari penghasilan komprehensif lain tahun 2015. Ya. Nah, ini keuntungan yang diakui periode 2014 300.000 ya. 300.000 kan tadi 1.500 per lembar, terus tahun 2014 naik jadi 1.800 ya. 1.500 kali 1.000 ya. 1.500.000 dikurangi dengan 1.800.000 yaitu 300.000 ya. Dikalikan dengan pajak penghasilannya 30%, 300.000 kali 30% 90.000. Neto setelah pajak 300.000 dikurangi 90.000 210.000. Oke, untuk periode 2015 ya, nilai wajar asetnya 1.800 dikali 1.000 ya. Naik nilai wajarnya pada tahun 2015 menjadi 2.250 ya. 2.250 dikali 1.000 2.250 dikurangi dengan selisih 1.800, dapatnya 450.000 ya. Dikalikan dengan pajak penghasilan 30%, 135.000, maka neto setelah pajak 315. Total keuntungannya adalah sebesar 525.000 ya. Nah, total keuntungan neto setelah pajak 525.000. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Laba keuntungan sebelum pajaknya 750.000 dikurangi total pajaknya dari 2014 sampai 2015 ada 225.000. Oke. Nah, kita lihat di sini kajiannya laba rugi, keuntungan dan penjualan investasi saham 750.000 untuk tahun 2015 ya. Setelah itu dikurangi beban pajak penghasilannya akumulasinya ya, itu 225.000 ya, maka keuntungan neto yang diakui dalam laba rugi 525.000 ya. Penghasilan komprehensif lainnya, keuntungan perubahan nilai wajar aset investasi tersedia untuk dijual yaitu sebesar 315.000 untuk tahun 2015 dan untuk tahun 2014 210.000 ya. Penyelesaian reklasifikasi netonya adalah 525.000 ya. Maka keuntungan kerugian neto yang diakui pada penghasilan komprehensif lain adalah 210.000 ya. Keuntungan neto yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif yaitu sebesar tahun 2015 315 dan tahun 2014 sebesar 210.000. Oke. Nah, ini hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ya. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Ini ya, pos penghasilan, terjadi penurunan nilai persediaan, terjadi penurunan aset tetap, pelepasan aset tetap, pelepasan investasi ya, discontinued operasi, penyelesaian tuntutan hukum, pembalikan provisi. Oke. Sekarang operasi dihentikan. Operasi dihentikan diatur dalam PSAK 58 ya, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual ya. Ini biasanya merupakan lini bisnis terpisah ya, yang mewakili lini usaha atau area geografis utama yang terpisah. Yang kedua, bagian dari rencana tunggal ya, yang melepaskan lini usaha atau area geografis. Ketiga, akuisisi untuk dijual kembali, yaitu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan untuk dijual ya. Jadi syarat ini ya, syarat pengungkapan tidak berlaku untuk perusahaan anak yang diakuisisi yang dengan tujuan untuk dijual.
Nah, pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perusahaan menyajikan satu jumlah yang terdiri atas ya laba rugi operasi setelah pajak dari komponen operasi yang dihentikan, ya. Yang kedua, laba rugi yang diakui dari pelepasan operasi dihentikan atau penyesuaian karena pengukuran ke nilai wajar sebelum pelepasan. Ya. Pada bagian catatan laporan keuangan atau laba rugi, perusahaan harus menyajikan ya pendapatan, beban dan laba rugi sebelum pajak dari operasi dihentikan dan beban pajak terkait. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang diakui dari pelepasan operasi dihentikan atau penyesuaian karena pengukuran ke nilai wajar. Ya, syarat pengungkapan di atas itu tidak berlaku untuk anak perusahaan yang diakuisisi untuk dijual. Nah, ini tadi penyajian operasi dihentikan ya, consolidated income statement ya. Ini adalah laporan laba rugi daripada Fond Group ya 31 Maret 2014 ya. Ini continuing operation ya. Operasi yang diteruskan ya. Revenue, pendapatan ya. APP, pendapatan dikurangi BPP, cost of profit sama dengan gross profit, biaya administrasi, biaya penjualan ya, penurunan rugi penurunan nilai ya, pendapatan lain-lain, pendapatan dan beban lain ya. Setelah itu pendapatan beban non operasi, pendapatan investasi, financing cost ya, dikurangi financing cost biaya pendanaan ya. Ini laba atau rugi ya dari operasi yang dilanjutkan ya, laba atau rugi dari operasi yang dihentikan ya. Keuntungan pada tahun tersebut diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk, kepada kepentingan non controlling. Dapatlah keuntungan pada tahun berjalan ya. Oke, itu semua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sudah Ibu paparkan. Sekarang section yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas ya. Nah, laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap ya yang harus disajikan oleh perusahaan ya. Jadi setelah membuat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kita membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu menyajikan apa? Menyajikan perubahan ekuitas ya antara awal dan akhir periode yang mencerminkan apakah naik turun aset neto perusahaan. Aset neto itu adalah ekuitas ya, aset lancar dikurangi terlancar itu merupakan aset neto ya selama periode. Nah, sekarang apa yang menyebabkan naik turunnya ya? Misalnya apakah ada setoran? Setoran itu apa? Misalnya investasi atau ada distribusi kepada pemilik. Distribusi apa? Misalnya dividen, misalnya gitu ya. Nah, yang bisa juga yang hasil yang berasal dari kinerja perusahaan, misalnya hasilnya dari laporan laba rugi tadi, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, apakah laba atau rugi ya, gitu. Jadi laba atau rugi itu merupakan selisih dari total penghasilan dan beban ya yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan selama periode tersebut ya. Nah, menurut PSAK revisi 2013 ya, komponen-komponen daripada laporan perubahan ekuitas ya. Yang pertama adalah total laba rugi komprehensif ya. Jadi di sini penyajian terpisah jumlah yang harus dialokasikan kepada pemilik induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non pengendali atau minoritas. Yang kedua, misalnya dampak pengaruh penerapan retrospektif ya atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas ya. Nah, ini biasanya ditunjukkan dengan adanya penyesuaian laba ditahan atau retained earning pada awal periode ya. Nah, ini pengaruh penerapan retrospektif ini ada dalam PSAK 25 ya revisi 2009 yaitu mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan ya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya misalnya dalam dalam penerapan kebijakan
asumsi arus biaya persediaan. Misalnya metode yang tadinya memakai metode FIFO menjadi metode rata-rata tertimbang. Ya. Yang ketiga, ya, rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba atau rugi. Ya. Dari penghasilan komprehensif lain serta transaksi dengan pemilik seperti tambahan modal atau penarikan, ya. Jadi itu direkonsiliasi, ya. Yang keempat, dividen, ya, yang diakui dan juga dividen per saham. Ini juga disajikan dalam CALK. Nah, ini contoh penyajian laporan perubahan ekuitas, ya. Contohnya nih kita lihat nih, PT akuntabel, ya, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, ya. Jadi terdiri dari modal saham, ya, modal saham awal, ya, ditambah dengan saldo labanya, ditambah aset keuangan tersedia untuk dijual, ditambah surplus revaluasi aset, itu mendapatkan total yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan induk, ya. Setelah itu ditambah dengan kepentingan non pengendali, maka dapatlah total ekuitas, ya. Nah, modal saham awal, ya, itu ditambah dengan penerbitan modal saham dikurangi dengan dividen, itu dapatlah, ya, saldo modal akhir per 31 Desember 2015. Di sini, ya, per 31 Desember 2015. Gitu. Nah, jadi saldo awal ditambah ke bawah perubahan kebijakan akuntansi dikurangi dengan dividen ditambah total laba itu sama dengan saldo laba pada akhir tahun. Di sini 31 Desember 2015. Aset keuangan tersedia dijual, ya. Itu misalnya dikurangi dengan total laba aset laba komprehensif lain, ya. Itu akan mendapatkan aset keuangan tersedia pada akhir tahun. Surplus revaluasi aset, ya, ditambah dengan laba rugi komprehensif tahun berjalan, itu menghasilkan surplus revaluasi akhir tahun, gitu, ya. Nah, begitu juga, ya, itu semua, ya, akan menghasilkan nilai yang sama, total ekuitas dari saldo 1 Januari dan dengan mutasi perubahan dari setiap unsur-unsur yang mempengaruhi total ekuitas itu hasilnya akan sama. Oke. Nah, ini laporan perubahan ekuitas 31 Desember 2015 PT Unilever, ya. Ini bisa dilihat lanjutannya, ya. Oke. Bahwa slide yang Ibu terangkan ini adalah berasal dari slide buku akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK, ya, edisi 2, ya, karangan Dwi Martani dan teman-teman penerbit Salemba 4. Jadi kalian bisa, kalau kurang paham, bisa lebih jelas lagi membaca bukunya, ya, dan di mana slide Dwi Martani ini juga adalah slide yang dibuat berdasarkan PSAK yang terbaru, yaitu PSAK yang terbit tahun 2018. Oke, guys, semoga bisa mengerti paparan yang tadi Bu Yumi sudah sampaikan, ya. Kalau ada yang kurang paham bisa WA ke Bu Yumi, ya, atau WA di grup, ya, untuk insya Allah Bu Yumi akan bantu sebisa mungkin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.